Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo coders, jumpa lagi di video pembelajaran C#. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang apa sih bahasa pemrograman C# itu. Ya, bahasa pemrograman C# atau yang biasa dikenal dengan C Pagar atau C Crash ialah bahasa pemrograman yang dikembangkan langsung oleh Microsoft. C# ini tersendiri merupakan pengembangan dari bahasa C. Jadi, jika kalian pernah coding di bahasa C, atau mungkin kalian di kuliah kalian, bagi kalian yang sudah kuliah, pernah mengcoding bahasa C++, ada banyak kemiripan sintaks ya, dari bahasa C, C++ maupun C# itu tersendiri. Pada materi kita kali ini, kita akan menggunakan C#.net. Ya, C#.net itu merupakan framework.net yang dikembangkan oleh Microsoft. Mungkin bagi kalian yang kuliah di Universitas Nasional dan sudah menduduki di semester 2 atau mungkin di semester 3 ke atas ya, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan namanya Visual Studio. Yap, Visual Studio ini adalah merupakan IDE yang sebenarnya sih nggak cuma C# aja ya, bisa juga dari Visual Basic dan C++ juga, dan banyak sih varian-variannya. Dan jika kalian yang belum menginstal Visual Studio, saya sarankan untuk segera ya menginstal Visual Studio, karena kita akan mempraktikkannya langsung di Visual Studio. Dan cara downloadnya saya yakin kalian sudah paham lah ya. Nah, langsung aja kita buka nih ya ke bagian Visual Studio. Untuk Visual Studio yang saya gunakan ini merupakan versi yang 2017 ya, yaitu versi Community. Dan uniknya di Visual Studio versi 2017, Microsoft itu mengeluarkan lisensi Community, di mana lisensi itu gratis. Jadi kita nggak perlu lah nge-crack gitu. Tapi memang sih bagi kalian yang mungkin laptopnya masih dikatakan belum mumpuni ya, si Visual Studio 2017 ini memang tergolong sedikit berat ketimbang versi sebelumnya. Tapi ya kita ambil sisi baiknya lah, bahwa di Visual Studio 2017 ini kita dapat menggunakan aplikasi ini dengan legal dan lisensinya itu tidak kita crack karena benar-benar asli gitu. Dan untuk langkah awal kita dalam melakukan coding di C# ini, yang pertama seperti biasa kita merupakan new project. Nah, pada tampilan ini yang perlu diperhatikan bahwa kita pilih nih bahasa pemrograman yang akan kita gunakan. Karena kita C# ya kita pilih C#. Dan di tampilan ini kita akan disuguhkan banyak ya model-modelnya. Tapi pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang C# yang bermodekan konsol dulu ya, baru kita akan beralih ke GUI. Jadi kalian pilih ke konsol apps, lalu kalian ketik OK, atau mungkin dulu nih namanya kalian ganti dulu, misalnya latihan pertama. Oke, kita tunggu sebentar. Yap, ini adalah tampilan awal dari bahasa pemrograman C# yang ada di IDE Visual Studio. Uniknya, di IDE Visual Studio ini, kita nggak perlu lagi nih capek-capek ngetik codingan awal atau kerangka dasar seperti ini. Karena sintaks ini sudah otomatis diketikkan oleh compiler atau IDE ini. Jadi kita lah nggak perlu lah capek-capek ngetik lagi seperti kalau kalian pernah menggunakan bahasa C++ di Borland yang seperti ini nih gitu. Jadi nggak perlu lah kita ngetik-ngetik semua kerangka-kerangka yang
sebenarnya udah baku gitu. Jadi udah bener-bener dimanjakan lah untuk di Visual Studio ini. Sebenarnya aplikasi yang kita buat ini udah jadi ya. Dan aplikasi ini akan menampilkan kalimat Hello World di dalam konsol, atau yang mungkin lebih familiar disebut dengan CMD. Langsung saja kita jalankan. Wah, ternyata langsung keluar nih. Jadi sebenarnya langsung keluarnya program itu bukan karena dari kesalahan codingan kita ya, tapi ada satu sintaks yang kita lupakan, yaitu read key. Jadi fungsi read key ini sebenarnya dia sintaks yang membuat program itu menunggu atau seperti di pause gitu sampai user itu menginputkan apapun yang ada di keyboard. Jadi program itu akan tertahan di sini, sampai user itu menginputkan apapun yang ada di keyboard. Contoh seperti ini. Nah, karena ada sintak ini, akhirnya program itu terpause di baris ini, di setelah hello world ini, read key. Sampai kapan? Ya sampai user itu atau kita mengetikkan apapun yang ada di keyboard. Misalnya saya klik pencet A. Nah, setelah saya pencet A, maka program itu akan keluar. Kenapa sih langsung keluar ya? Karena memang setelah read key ini udah nggak ada program apa-apa. Jadi otomatis compiler itu udah nggak baca apapun dan langsung keluar gitu. Oh iya, sebenarnya sih nggak harus read key ya. Juga ada yang namanya read line. Sebenarnya sih read line sama read key itu merupakan fungsi yang berbeda ya, tapi untuk kasus yang ini kita bebas tuh mau pilih read line atau read key. Tapi saya lebih merekomendasikan kalian untuk memakai read key. Kenapa? Karena nih ada perbedaan antara read line dan read key. Kalau read key itu dia langsung menjalankan program atau menyelesaikan proses nunggunya ketika ketika user itu menginputkan apapun. Dah, kalau di read line proses selesai menunggunya itu jika user memencetkan enter. Jadi kalau misalnya kita ketik saya belajar gitu, yang harusnya kalau di read key itu langsung ke close. Nah, di read line itu enggak, karena dia menunggu inputan enter gitu. Dan sebenarnya sih fungsi-fungsi ini nggak cuman buat menahan program aja, tapi adalah fungsi yang lain, dan itu akan kita bahas insya Allah di video selanjutnya. Nah, ini ketika saya ketik enter nih, nah langsung keluar. Jadi seperti itulah simpelnya perbedaan antara read line dan read key. Ya mungkin sampai itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Dan jika ada kesempatan di lain waktu, saya akan membuat video yang lebih mendalam tentang aplikasi sederhana di bahasa C# ini tersendiri. Jadi, pantengin terus channel Himti, dan jika kalian yang khususnya kuliah di Universitas Nasional, hadirlah di forum studi yang kita sudah selenggarakan di setiap hari Sabtu. Dan pas sekali bahwa video ini memang saling berhubungan dengan forum studi yang akan kita laksanakan. Oke, jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar, atau mungkin juga kalian bisa langsung tanyakan di forum studi. Salam Coders.